Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity.
Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Haleluya. Sungguh sukacita yang besar hadir bagi setiap kita dimanapun kita berada. Katakan amin. Hari ini kita boleh beribadah lebih lagi. Mari kita muliakan nama Tuhan. Yang memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Yang ada di rumah tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Nyanyikan dengan segenap hati. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Boleh sama-sama yang ada di rumah bersorak. Bersama-sama muliakan Tuhan. Kami membesarkan nama Tuhan yang selalu hadir bagi setiap kami. Kami katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kamu serukan, hari bernari memuji, bukakan sukacita di hati. Serukan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Semua yang bernapas memuji, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang kami alami. Kami katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalam
nyatakan bersama-sama lebih lagi. Suka. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua lagi katakan, biarlah semua memuji-Mu. Tepuk tangan bagi kita, bagi Allah kita yang dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Kita percaya kita dipilih oleh-Nya. Katakan amin. Come Holy Spirit, more of your take me as I am, use me as you call. I give my all for you alone. Pour out your spirit, move in your power. Jesus, you calling out, come Holy Spirit, come Holy Spirit, Emmanuel, Emmanuel, take me as I am, use me as you want. I give my all for you. Pour out your spirit, Lord. Pour out your spirit. Move in your power. Jesus, you are Lord. My soul longs for. My heart is going on. One more time, sing. Come, Holy Spirit, more of your presence. Take me as I am, use me as you want. I give my all for you alone. Pour out your spirit, move in your power. Jesus, you are Lord. All my soul longs for. My heart is calling out to you. Jesus, Jesus, my Lord. Jesus, my Lord. Hallelujah. Hallelujah. Baik, shalom saudara. Saya percaya dan saya berdoa agar
kabar saudara ini selalu baik-baik saja, karena kita meyakini bahwa hidup kita tetap ada di dalam kontrol kedaulatan Tuhan. Mari pagi hari ini siapkan diri saudara, siapkan roh saudara, jiwa saudara, pikiran saudara, tubuh saudara, agar kita dapat menerima benih firman ini betul-betul dengan baik. Saya mengajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berterima kasih buat hari yang baru yang Tuhan telah berikan kepada kami hari ini. Kami percaya tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru kepada kami, buat hidup kami setiap pagi. Karena itu biarlah saat ini Engkau menolong kami agar kami ini betul-betul bisa konsentrasi untuk kami bisa menerima taburan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya firman yang akan kami dengar hari ini itu akan semakin menyempurnakan kehidupan kami. Kami mengucap syukur, hati kami siap, berikan kepada kami kecerdasan rohani sehingga kami dapat mengerti dan Roh Kudus memberikan kepada kami kuasa agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita sama-sama berkata amin. Sekali lagi shalom saudara. Nah, hari ini saya akan memberikan judul khotbah yang saya beri tema adalah Respect, Learn, Restore. Ya, respect, learn, restore. Nah, mungkin ada banyak di antara saudara itu tahu atau pernah mendengar tentang 3 dosa generasi. Ya, buat saudara yang baru tahu, ya, saya perlu menyampaikan ini dulu bahwa ada 3 dosa generasi. Itu yang seringkali membuat kenapa kehidupan orang percaya itu tidak bisa mengalami pertumbuhan secara konsisten. Sekali lagi ada 3 dosa generasi itu yang seringkali membuat kenapa ada kehidupan orang percaya itu yang mereka tidak bisa mengalami pertumbuhan secara konsisten. Yang pertama, dosa generasi pertama yaitu memiliki sikap yang salah terhadap generasi sebelumnya. Ya, jadi yang pertama adalah memiliki sikap yang salah itu terhadap generasi sebelumnya. Yang kedua itu adalah tidak melayani generasi kita. Ya, yang kedua itu adalah tidak melayani generasi kita dengan baik. Yang ketiga itu adalah tidak mempersiapkan generasi setelah kita. Jadi sekali lagi ada tiga dosa generasi. Yang pertama itu adalah memiliki sikap yang salah terhadap generasi di atas kita. Yang kedua adalah tidak melayani generasi kita. Dan yang ketiga itu adalah tidak mempersiapkan generasi setelah kita. Nah, tetapi hari ini saya akan khusus membahas tentang dosa generasi yang pertama. Ya, kita akan belajar bagaimana sikap yang benar terhadap generasi yang ada di atas kita. Nah, perenungan ini bermula pada waktu saya membaca Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayat 17. Ya, Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayat 17. Nah, saya percaya ada banyak di antara saudara ini yang tidak terlalu tertarik ya tentang perikop ini, yaitu perikop ini adalah tentang silsilah Yesus Kristus. Ya mungkin saudara menyukai administrasi saja yang menyukai ayat ini. Tapi mari saya mengajak perenungan semua yang saya peroleh itu bermula dari hal ini. Ya, jadi sekali lagi jangan remehkan ayat-ayat yang kelihatannya tidak memberikan sebuah arti yang langsung terlihat ya, jangan remehkan. Karena kita harus percaya ya, semua ayat yang ada di dalam firman Tuhan itu punya makna khusus. Ya. Mari saya mengajak kita lihat Matius pasal pertama ayat yang pertama. Dikatakan di sana, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya, setelah itu saudara bisa baca ayat kedua seterusnya. Langsung saya ajak kita loncat ayat 17. Saudara. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan
ke Babel sampai Kristus. Jadi kalau saudara lihat, mulai ayat 1 sampai 17, itu ada 42 generasi, itu dari Abraham, itu sampai kepada Yesus Kristus. Nah, mungkin ada di antara saudara yang bertanya, kenapa kok ditulis itu hanya sebatas Abraham? Ya, apakah Yesus tidak menghormati generasi sebelum Abraham? Nah, kalau saudara ingin melihat lebih detail generasi, mulai dari Adam sampai kepada Yesus Kristus, saudara bisa lihat pada Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 28. Ya, itu ada 76 generasi. Saudara bisa bayangkan. Ada 76 generasi itu dari Adam sampai kepada Yesus Kristus. Nah, pada waktu saya membaca hal ini, saudara, waktu awal saya membaca tentang perikop ini, ayat ini hanya saya baca sambil lalu, saudara. Tapi pada waktu satu perikop itu selesai, saya diam, saya merenungkan. Tiba-tiba ada sesuatu hal, ya, ada sesuatu hal, sebuah pesan Tuhan itu yang sangat kuat di hati saya, dan akhirnya itu yang membuat kenapa saya merenungkan hal itu. Pesan Tuhan waktu saya membaca tentang silsilah Yesus Kristus, itu tiba-tiba ada sebuah impresi yang mengatakan seperti ini. Hormati generasi di atasmu. Hormati generasi di atasmu. Hari-hari ini tidak menutup mata, saudara. Saya ingat dulu pada waktu saya masih sekolah, saudara, ya, itu jarang sekali yang namanya murid itu demo sama guru. Ya, pada zaman dulu itu respect, taat terhadap otoritas atau generasi di atas kita itu sangat mengental, sangat kuat. Ya, tetapi memang ada beberapa dampak yang kurang, yaitu ada banyak tenaga pendidik itu yang memberikan sebuah disiplin-disiplin itu yang tidak bagus. Ya, saya ingat saya sempat karena saya ini adalah orang suka ngomong, saudara, ya. Di kelas saya ngomong terus, saya sempat waktu itu dilempar penghapus papan tulis, di mana saudara tahu bahwa penghapus zaman dulu itu penghapus kapur, ya. Dilempar dan itu kena mata seperti itu, ya. Dan tentu saja itu berbahaya. Memang ada beberapa dampak-dampak yang ekstrim. Tapi saya ingat betul pada masa dahulu itu tidak ada murid yang demo sama guru, ya. Itu tidak ada sama sekali. Ya. Tetapi saat ini kita bisa melihat, ya, bagaimana tentang respect terhadap generasi sebelum kita, itu sikap yang benar terhadap generasi sebelum kita, itu sudah mengalami banyak kelunturan. Karena itu kenapa hari ini saya mengajak untuk kita belajar, karena ini adalah salah satu dosa generasi, saudara. Mungkin, sekali lagi sangat dimungkinkan pada masa-masa ke depan lagi, saudara, akan ada begitu banyak generasi-generasi itu yang mereka mulai melupakan yang namanya jasa-jasa, yang namanya segala sesuatu yang diberikan oleh generasi sebelum kita. Karena itu sekali lagi saya mengajak kita belajar. Ada 3 sikap yang benar yang harusnya kita lakukan terhadap generasi itu di atas kita. Yang pertama, sikap yang pertama itu adalah menerima dan menghormati semua generasi di atas kita. Ya, sekali lagi poin yang pertama itu adalah menerima dan menghormati semua generasi di atas kita. Nah, kita perlu tahu, ya, sikap hormat itu selalu menarik seluruh anugerah kehidupan. Ya. Sekali lagi saya ulang, ini adalah prinsip yang sangat penting, ya. Sikap hormat itu selalu menarik seluruh anugerah kehidupan. Ya. Karena itu kenapa saudara bisa melihat bangsa-bangsa, negara-negara yang memiliki sikap hormat, itu selalu cenderung negara-negara itu akan lebih maju. Sikap hormat itu selalu menarik seluruh anugerah di sekitar kita. Saudara bisa lihat tentang Efesus pasal 6 ayat 2-3. Ya. Itu bagaimana tentang anak itu harus menghormati orang tua. Ya. Hormatilah ibu bapakmu agar engkau berbahagia dan panjang umur. Ya. Mungkin ada di antara saudara saat ini engkau memiliki gambaran
orang tua yang mungkin itu tidak terlalu baik, tidak bisa jadi teladan, mereka punya kelemahan-kelemahan. Tetapi saya harus mengatakan bahwa sikap menghormati orang tua itu adalah sikap yang mutlak. Bahkan kalau saudara membaca tentang 10 perintah Allah, perintah pertama yang berhubungan dengan manusia itu dimulai dari hormati ibu bapakmu. Alkitab mengatakan seorang anak yang tidak bisa menghormati orang tuanya, tidak dikatakan hormati orang tuamu yang hidup di dalam Tuhan. Tidak. Alkitab mengatakan hormati ibu bapakmu. Seorang anak yang tidak menghormati ibu bapaknya itu pasti tidak bahagia, tidak panjang umur. Alkitab mengatakan hormati ibu bapakmu. Ya mungkin lah ya. Ada seorang anak tidak menghormati orang tuanya tapi umurnya sampai 80. Ya mungkin saja. Tetapi ada sebuah garansi dari Tuhan. Kalau engkau menghormati ibu bapakmu, engkau bahagia, engkau panjang umur. Dan bukankah dua ini yang dicari semua manusia? Dan dua-duanya ini tidak bisa dibeli dengan uang. Itu menghormati orang tua. Bagaimana tentang suami istri? Saudara bisa baca 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 nanti. Ya. Demikian jugalah kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Lihat, Alkitab mengatakan, suami yang tidak menghormati istri, istri yang tidak menghormati suami, kasih karunia Tuhan terhalang. Ya. Ketiadaan kasih karunia dan doanya terhambat. Ya, dikatakan di sana, suami tidak menghormati istri, istri tidak menghormati suami, dia akan kehilangan kasih karunia dan doanya terhalang. Lihat, berarti hormat itu menarik kasih karunia loh. Saudara nanti bisa lihat lagi dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 21 sampai 23. Herodes tidak menghormati Tuhan, ditampar malaikat Tuhan dan mayatnya itu dimakan oleh cacing-cacing. Ya. Dari hal ini saya ingin menunjukkan di awal-awal kenapa sikap hormat itu penting. Ya. Karena ternyata sikap hormat itu menarik seluruh anugerah kehidupan. Pertanyaan saya, apakah Yesus menghormati semua generasi di atasnya? Sangat. Kalau Yesus tidak menghormati generasi di atasnya, tidak mungkin silsilah generasi di atas Tuhan itu ditulis semuanya. Saya yakin ada banyak di antara kita, jangankan sampai 40 generasi di atas kita. Ya, kita punya orang tua pasti tahu namanya, kita punya kakek pasti sudah tahu namanya, tapi orang tua dari kakek kita itu apa? Makco. Mungkin ada banyak di antara saudara itu yang dia tidak tahu namanya. Itu 3 generasi. Yesus ini 76 generasi itu ditulis semua, saudara. Yesus menghormati semua generasi di atasnya. Mungkin ada di antara saudara yang mengatakan, ada generasi di atasku yaitu yang mempermalukan, yang namanya ini tidak baik. Kita lihatlah orang-orang dihormati Yesus. Ya, saya sebutkan. Dan Yesus tetap tidak pernah mencoret nama mereka. Adam. Siapa Adam itu? Pembawa malapetaka atas seluruh dunia. Ya, gara-gara Adam semua manusia berdosa. Adam itu pembawa malapetaka seluruh dunia. Yesus tetap hormati. Apakah ada generasi di atas saudara pembawa malapetaka seluruh dunia? Adam. Abraham. Perlambang pria penakut. Abraham ini seorang, kenapa saya mengatakan penakut? Dia suami yang tidak berani mengakui istrinya. Ya. Bahkan dia meminta istrinya itu mengaku sebagai adiknya di hadapan Firaun. Agar apa? Aman. Saudara bayangkan saudara punya orang tua. Ayah saudara tidak mengakui mama saudara sebagai istrinya. Gara-gara takut. Itulah Abraham. Ya.
Bahkan dia rela menjual istrinya kepada Firaun. Dan kalau saudara membaca di Alkitab, itu sempat digantikan oleh kambing, domba, lembu, sapi, unta, dan para budak. Jadi saudara bisa bayangkan, Abraham ya memang dengan penuh ketakutan. Tapi sempat ditukarkan loh. Istri Abraham itu dengan semua lembu sapi itu semuanya. Ya. Itu kan sama seperti gambaran seorang suami yang menjual istrinya itu kepada pria lain. Saudara. Saya percaya itu adalah gambaran pria yang memalukan loh. Tapi Yesus tetap menghormati. Yakub, seorang yang tidak memiliki integritas, tega membohongi ayahnya hanya untuk mendapatkan berkat. Ya, bekerja sama dengan ibunya, menghalalkan segala cara untuk mencuri warisan kakaknya. Daud, memang ada banyak orang mengatakan Daud ini, Alkitab mengatakan adalah orang berkenan. Tapi Daud itu gambaran pemimpin yang jahat. Dia meniduri istri bawahannya, bahkan sempat membunuh suami dengan tangan orang lain. Itulah Daud. Meniduri istri bawahannya. Bahkan Daud ini adalah gambaran ayah yang sangat buruk. Daud ini adalah gambaran ayah yang sangat buruk. Kenapa? Salah satu anaknya itu mati karena dosanya. Anak yang lain, Salomo, memiliki hypersex. Ya. Anaknya Absalom ingin membunuh dia. Belum lagi anaknya lagi Amnon memperkosa saudara tirinya, yaitu adalah Tamar. Daud adalah gambaran ayah yang sangat buruk. Ya, anaknya ada yang mau membunuh semuanya. Dari hal ini saya merenungkan, saudara. Yesus saja. Saya percaya Yesus itu punya 1 juta alasan untuk tidak menghormati generasi di atasnya yang lebih buruk daripada dia. Yesus saja itu mau menghormati generasi di atasnya. Lalu siapa kita? Ya. Kenapa kita tidak bisa menghormati generasi di atas kita? Karena kita berpikir bahwa hidup kita lebih baik daripada mereka. Yesus punya 1 juta alasan untuk tidak menghormati generasi di atasnya. Tapi Yesus itu memberikan contoh yang sangat baik. Dia tetap menghormati generasi di atasnya. Ya. Karena itu sekali lagi yang pertama. Ya. Terima dan hormati semua generasi di atas kita. Lalu bagaimana kalau saudara seorang pemimpin? Saudara seorang pemimpin, lalu saudara sudah berjuang dengan baik, tapi orang di bawahmu tidak menghormatimu. Sudah, tenang aja, tetap lakukan prinsip kepemimpinan. Presiden Jokowi, Pak Ahok itu sudah melakukan fungsi semuanya, tetap tidak dihormati. Orang-orang di bawahnya juga, ada beberapa segmen orang yang tidak menghormati. Tetap, kalau saudara seorang pemimpin, tetap lakukan fungsi kepemimpinan. Yang kedua, ya, setelah yang pertama menerima dan menghormati generasi di atas kita, ya, setelah respect, yang kedua itu adalah learn, belajar dari generasi di atas kita. Ya, jadi sekali lagi poin kedua, sikap yang benar itu adalah belajarlah dari generasi di atas kita. Nah, saya perlu sampaikan bahwa proses pembelajaran itu ada 2, ya. Proses pembelajaran, kita belajar sesuatu, itu ada 2 proses pembelajaran. Yang pertama adalah melalui hati, dan yang kedua adalah melalui pikiran. Ya, kita belajar sesuatu, itu yang pertama itu melalui pikiran, yang kedua melalui hati. Ya. Apa perbedaannya? Kalau kita belajar melalui pikiran, pikiran itu menghisap pengetahuan. Nah, saya perlu jelaskan. Kalau kita belajar melalui pikiran, pikiran itu menghisap pengetahuan. Jadi kalau kita misal belajar dari seseorang dan yang kita hisap itu adalah kita belajar melalui pikiran, kita bisa belajar prinsip-prinsip, kita bisa belajar pengetahuan dari apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan. Ya, itu proses pembelajaran melalui pikiran. Pikiran itu menghisap pengetahuan. Tapi belajar melalui hati, hati itu menghisap semuanya. Ya. Jadi kalau kita belajar dari seseorang, kita belajar itu melalui hati kita. Yang kita hisap itu bukan cuma sekedar prinsipnya, yang kita hisap itu bukan cuma sekedar pengetahuannya.
Tapi yang kita hisap, yang tertransfer dalam kehidupan kita, itu karunia rohaninya semuanya, imannya, warisannya, pengurapannya, itu kan terhisap dalam kehidupan kita. Ya, pikiran itu menghisap pengetahuan, hati itu menghisap segalanya. Karena itu kenapa Alkitab itu mengatakan tentang perumpamaan tanah hati. Karena Yesus ingin mengajarkan kepada kita, kalau kau ingin belajar firman, itu bukan dari pikiran dulu, tapi dari hati dulu. Karena itu lihat, tidak ada perumpamaan tentang tanah pikiran. Tidak ada. Apakah melalui pikiran kita bisa belajar? Iya. Tapi pikiran itu sekali lagi menghisap pengetahuan. Kalau ingin belajar sesuatu dengan maksimal, engkau menghisap semuanya. Maka engkau harus belajar dari hatimu. Ya. Tetapi bagaimana cara kita belajar melalui hati? Ini perbedaannya. Kalau kita tidak respect sama seseorang, kita hanya bisa belajar melalui pikiran. Saudara. Saya tidak respect dengan seseorang. Apakah saya bisa belajar sesuatu dari dia? Bisa. Dari apa yang dia katakan, yang dia lakukan, itu akan tertransfer dalam bentuk pengetahuan. Tapi sekali lagi, belajar paling efektif itu dari hati. Kalau kita belajar dengan hati kita, yang kita hisap itu keseluruhan yang ada di dalam diri orang tersebut. Termasuk pengurapan rohaninya, ya imannya, kasihnya itu tertransfer dalam kehidupan kita. Karena itu kenapa respect itu penting. Karena itu kenapa poin yang pertama saya mengatakan dulu, terima dan hormati generasi di atasmu. Kalau kita tidak bisa menghormati generasi di atas kita tidak bisa belajar melalui hati. Kita hanya bisa belajar melalui pikiran. Karena itu saudara bisa melihat orang-orang yang tidak mau terima Yesus, orang-orang di luar sana, orang-orang yang bukan Kristen ya, agar saya mudah mengatakan, apakah bisa mereka belajar dari ajaran Yesus? Bisa. Orang di luar sana, mereka belajar Yesus, itu pengetahuannya, ajarannya. Tapi keseluruhan pengurapan, kasih yang dimiliki Yesus, karunia rohani yang dimiliki Yesus, itu tidak bisa tertransfer dalam kehidupan mereka. Tapi buat kita sebagai orang percaya, ya, kita telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lihat, Tuhan menjumpai kita. Yang dijumpai itu hati kita dulu. Yang disentuh adalah hati kita dulu. Karena itu buat kita, yang hatinya sudah disentuh oleh Tuhan, kita bisa belajar segala sesuatu secara utuh, secara lengkap, secara sempurna, dari segala sesuatu yang dimiliki oleh Yesus. Karena itu kenapa, saudara? Pertama, hormati. Yang kedua, belajar. Tapi proses belajar ini harus dimulai dari respect. Seolah-olah seperti ini. Engkau respect terhadap seseorang. Siapa yang kau respekti, itu akan terpindahkan semua dalam hidupmu. Saya percaya ada di antara saudara mungkin ada pemimpin atau otoritas atau generasi di atas saudara yang kau tidak bisa respect. Apakah kau bisa belajar sesuatu? Bisa. Tapi cuma ini. Tapi heran. Kalau engkau bisa respect sama mereka, engkau bisa menghisap banyak hal, saudara. Mungkin ada di antara saya yang bertanya seperti ini. Pak Anton atau Ko Anton, bagaimana kalau saya punya hubungan dekat, tapi saya tidak respect? Nah, saya berikan contoh seperti ini agar saudara mudah mengingat. Hubungan itu saya analogikan seperti jembatan penghubung antara saya dengan orang tersebut. Ya. Jadi kalau saya punya hubungan dekat dengan seseorang, hubungan dekat itu bicara jembatan penghubung. Ya. Jadi hubungan saya makin dekat, jembatan penghubung saya itu semakin lebar. Tapi hubungan saya semakin jauh, jembatan penghubungnya itu semakin kecil. Tapi hubungan itu bicara alat pengangkutnya. Oke? Hubungan itu bicara alat transportasinya untuk memindahkan. Jadi, kalau saya punya hubungan jauh dengan seseorang, dan saya tidak punya respect. Respect itu alat pengangkutnya. Kalau saya punya hubungan jauh, ya, saya punya hubungan jauh, saya tidak respect.
itu sudah jembatan penghubungnya kecil, tidak ada alat transportasinya. Ya tidak ada yang terpindahkan. Hubungan jauh tidak respect. Jembatannya kecil, tidak ada alat transportasinya, tidak ada yang dipindahkan. Tapi kalau hubungan jauh, tapi ada respect. Jembatannya kecil, tapi ada alat pengangkutnya. Apakah ada yang terpindahkan? Ada, tapi lama. Ya, mondar-mandir, jalannya kecil. Tapi ada yang dipindahkan. Kalau hubungan dekat, tidak respect. Hubungan dekat, kita dengan orang tua kita dekat. Kita dengan pemilik kita dekat banget. Bahkan bertemu mungkin setiap hari. Tapi tidak ada respect. Itu sama seperti jembatan penghubungnya lebar, tapi tidak ada alat pengangkutnya. Ada yang terpindahkan, sifatnya untung-untungan. Ada mungkin, tapi itu karena terbawa angin. Karena jembatannya besar sekali, tapi tidak ada alat pengangkutnya. Jadi untung-untungan. Ada yang terpindahkan, ada yang tidak terpindahkan. Tapi kalau hubungan dekat, respect kuat, itu sama seperti jembatan penghubung lebar, alat pengangkutnya besar. Terpindahkan semuanya. Ya. Begitu pula kita dengan Tuhan. Orang di luar sana respect sama Tuhan, tapi tidak punya hubungan sama Tuhan. Yang tidak ada yang terpindahkan. Kita ini bukan hanya bisa belajar dari keberhasilan atau kehebatan orang-orang di atas kita loh. Bahkan dari kegagalannya pun, asal kita respect, kita ini bisa belajar. Ini salah satu contoh. Saya menemukan ada banyak anak, itu misal anak pria, dia itu jengkel karena melihat papanya itu sering pukul mamanya. Ya. Dia jengkel sekali, dia melihat papanya sering pukul mamanya. Dia marah terhadap papanya, dia tidak bisa respect terhadap papanya. Heran, tiba-tiba setelah anak ini menikah, dia juga mudah pukul istrinya. Loh, saya ngamati loh. Saya lihat seringkali proses sampai kekerasan rumah tangga. Selalu saya tanya, kalau dia seorang pria, ya, apa yang buat kamu suka? Apakah dulu kamu pernah melihat papa? Iya. Kamu pernah jengkel melihat papamu sering pukul? Jengkel. Tapi kenapa tertransfer? Ada seorang istri yang suka menindas suami. Ternyata dia melihat mamanya dulu juga suka menindas papanya dan dia tidak suka. Tapi terpindahkan. Tapi saya ngamati juga ada seorang anak yang dia tetap bisa setelah dia dipulihkan Tuhan, dia respect sama papanya yang melakukan kesalahan terhadap mamanya. Itu tidak tertransfer loh. Dia tetap bisa belajar dari kesalahan-kesalahan generasi di atasnya. Itu hebatnya respect. Respect itu bukan cuma memindahkan segala sesuatu, tapi bisa menyaring hal-hal yang tidak baik. Itu kita bisa saring dan kita bisa petik hikmahnya di balik kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh generasi di atas kita. Learn, belajar. Yang ketiga, respect, learn, restore. Yang ketiga adalah restore. Perbaiki kesalahan-kesalahan generasi di atas kita. Jadi yang pertama setelah kita menerima dan menghormati. Yang kedua itu adalah belajar dari generasi di atas kita. Dan yang ketiga adalah perbaiki kesalahan generasi di atas kita. Apakah Yesus datang memperbaiki semua kesalahan generasi di atasnya? Ya. Karena itu kenapa untung Yesus datang itu tidak di awal-awal. Yesus datang pada waktu 76 generasi sudah ada di muka bumi ini. Untuk menunjukkan kalau dia hadir, dia memulihkan semuanya. Berarti kalau kita diciptakan di generasi saat ini, berarti salah satu tanggung jawab kita adalah perbaiki kesalahan-kesalahan generasi di atas kita. Sifat kerajaan surga itu merestorasi, memulihkan, dan memperbaiki. Sifat kerajaan gelap
itu selalu merusak, menghancur, dan membinasakan. Berarti kalau kita ini hidup, kita menghidupi prinsip kerajaan Allah, kita lihat generasi-generasi di atas kita melakukan kesalahan, kita hadir. Itu tugas kita, memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Bukan sebuah nada arogansi, tapi kita sudah tahu apa pasal kehidupan kita. Jadi teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara, saya mengatakan prinsip ini. Kesalahan generasi di atas kita, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan agar kita bisa berkarya. Kalau generasi di atas kita tidak punya kesalahan, tidak punya kelemahan, kita tidak punya peluang ya, untuk bersinar lebih. Ya, karena Alkitab mengatakan ya, bahwa engkau akan melakukan perkara-perkara lebih besar. Jadi semua kesalahan-kesalahan generasi di atas kita itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita berkarya. Kesalahan-kesalahan generasi di atas kita itu adalah waktu Tuhan mempromosikan kita. Waktu Tuhan mempromosikan Anda. Lihat, apakah Saul punya kesalahan terhadap Daud? Punya. Daud punya kesalahan terhadap generasinya? Punya. Daud berespon benar. Daud hormat sama Saul. Tuhan mempromosikan Daud. Imam Eli dan Samuel. Samuel peka suara Tuhan. Imam Eli sudah tidak lagi atau sulit mendengar suara Tuhan. Samuel tetap respect. Respect. Dan itu waktunya Tuhan mempromosikan Samuel. Karena itu berdamailah dengan kesalahan-kesalahan generasi di atas kita. Izinkan generasi di atas kita ini melakukan kesalahan. Izinkan. Karena ada banyak orang tidak mengizinkan generasi di atasnya melakukan kesalahan. Bukan kita cuek loh, bukan. Tapi izinkan. Ya. Yesus mengizinkan semua generasi di atasnya melakukan kesalahan. Dan dia datang untuk memperbaiki semuanya. Pesan saya, jadilah Yesus masa kini. Kita hadir untuk merestorasi, memulihkan, dan memperbaiki. Memulihkan apa yang ada, memperbaiki apa yang kita bisa. Memulihkan apa yang ada, memperbaiki apa yang kita bisa. Saya berdoa, biarlah pesan ini membuat kita memiliki sikap yang benar terhadap generasi di atas kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Jika ada di antara pendengar firman hari ini, Tuhan memberikan pesan ini terhadap mereka secara spesifik. Dan di sepanjang firman ini disampaikan, Roh Kudus mengingatkan di dalam hati mereka, Roh Kudus mengetuk di dalam pintu hati mereka. Kami berdoa agar setiap para pendengar yang ada, itu betul-betul dapat memberikan respon yang benar terhadap ketukan-Mu. Karena kami percaya, jika kami memiliki rasa hormat terhadap generasi di atas kami, itu menarik seluruh anugerah kehidupan yang ada di sekitar kami. Bahkan dari orang-orang bersalah pun, tetap ada hal positif yang bisa terpindahkan dalam hidup kami. Kami berdoa, jadikan kami generasi yang menghormati orang di atas kami. Sehingga suatu ketika apa yang kami tabur, kami akan tuai. Yaitu orang-orang di bawah kami pun suatu ketika pasti akan menghormati generasi kami juga. Terima kasih, sempurnakan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.